Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aan Hunayfi di channel YouTube Aan Hunayfi. Pada kali ini saya akan memberikan materi tentang GSM, yaitu Graphic Standar Manual, di mana dalam dunia desain komunikasi visual, GSM merupakan suatu panduan logo bagi Anda yang ingin mempunyai sebuah perusahaan atau mendirikan sebuah bisnis tertentu. Nah, pada kali ini saya akan mencoba memberikan pemaparan saya terhadap rencana bisnis di tahun 2020 yang akan saya laksanakan. Oke, ini adalah gambaran wujud setelah kita melakukan proses panjang, yaitu proses pembuatan logo Asarika Desain. Mari kita ikuti langkah selanjutnya. Nah, ini saya buat company profilnya, rencana bisnis tahun 2020, di mana PT Asarika Desain ini bergerak dalam bidang usaha desain komunikasi visual. Dalam arti perusahaan ini bergerak dalam bidang percetakan dan dalam bidang kursus tentang desain grafis. Selanjutnya kita memasuki pada tahap makna filosofi logo. Dalam logo tersebut saya menggunakan visual seperti padi, ikan lomba-lomba, dan bunga melati. Tentunya visual ini berdasarkan riset saya, karena beberapa gambar ini memiliki makna filosofi tersendiri. Kalau kita lihat padi, ada filosofi padi, yaitu semakin tinggi ilmu seseorang maka semakin merunduklah, dan kita harus menjadi orang yang rendah hati. Kalau lomba-lomba sendiri, memang kalau lomba-lomba sendiri ini memiliki makna filosofi bahwa lomba-lomba ini memang hewan yang sangat cerdik, penuh dengan inovasi dan suka menolong orang yang tenggelam. Bunga melati, selain baunya yang harum mewangi, bunga melati menggambarkan sebuah kesucian. Oke, dalam proses pembuatan logo pada kali ini saya menggunakan teknik stilasi, di mana gambar visual yang sudah saya riset, yang sudah saya cari, ini saya stilasi ke dalam gambar bentuk sketsa yang lebih sederhana. Contohnya seperti ini. Nah, ini sangat sederhana sekali stilasinya. Setelah itu kita masuk proses pembuatan logo, dalam arti logo yang sudah saya buat akan dikombinasi dengan beberapa visual yang lain. Proses pembuatan logonya sendiri berdasarkan pada visual logo yang sudah saya riset, dan jadinya ada beberapa logo yang mungkin akan dikembangkan menjadi beberapa logo pilihan seperti Asarika Desain dengan font yang cukup elegan, namun disisipi lumba-lumba di atasnya. Nah, ini adalah visual dari Asarika Desain. Yang pertama, ini saya menggunakan font yang agak melengkung. Jadi Asarika Desain yaitu menggunakan teknik kalau dalam istilah logo ini ada picture mark, ada juga yang hand lettering mark. Kalau saya ini menggunakan hand lettering mark, jadi memang berdasarkan tipografi. Ada Asarika Desain di sini, dan ini juga berdasarkan tipografinya, yaitu percampuran antara picture mark dengan hand lettering mark. Kita lihat sekali. Nah, ini adalah beberapa pilihan logo yang sudah hampir jadi dari beberapa proses yang sudah saya kembangkan. Pada kali ini memang logo Asarika Desain memiliki makna filosofi tersendiri. Ini yang logo yang terpilih adalah logo yang paling bawah. Ini adalah logo yang terpilih. Nah, ini mengenai tentang konsep warna logo menggunakan warna merah jambu dan menggunakan arsen warna putih. Merah jambu adalah melambangkan kegembiraan, kebahagiaan, ketenangan, dan warna putih melambangkan kesucian. Untuk konsep logo sendiri, selain warna pink bisa juga dikombinasikan dengan berbagai macam warna. Nah, untuk selanjutnya kita mengetahui konsep logo atau karakter logo yang ada pada logo desain Asarika Desain. Nah, saya menggunakan makna filosofi 3 bola. 3 bola ini adalah selain di dalam keluarga saya ini ada 3 bersaudara, saya anak pertama dan saya mempunyai 2 adik.
Selain ada 3 bersaudara dan 3 lingkaran ini adalah merupakan sebuah makna kombinasi dari iman, ihsan, dan Islam, yaitu 3 bola melambangkan iman, tentang keimanan, ihsan, dan agama Islam. Nah, selanjutnya mengapa saya menggunakan picture marknya itu ikan lomba-lomba? Karena ikan lomba-lomba sendiri menurut saya ini memiliki smart atau kecerdasan tersendiri, memiliki inovasi, kreativitas, dan kolaboratif. Kolaboratif itu suka menolong. Oke, selanjutnya saya menggunakan font vegan style personal use. Di sini font yang saya tentukan melewati proses yang sangat panjang, akhirnya ketemu juga fontnya. Font tipografinya menggunakan font vegan style personal use. Anda bisa cari juga di internet. Nah, mengenai tentang arti dan makna tagline, saya menggunakan Asarika Design ini ya. Ini seperti company profile pada awal tadi, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang jasa desain grafis, dan ini adalah logo dan tagline. Logo standarnya seperti ini teman-teman, dengan ukuran yang bisa diperkecil dan diperbesar sesuai dengan permintaan klien. Nah, pada kali ini lanjut, ini adalah dimana peletakan ini harus sesuai dengan area-area yang sudah ditentukan, tidak boleh ditarik ke bawah atau ke atas. Jadi memang sudah presisi guys antara logo yang sudah saya buat. Nah, ini adalah background atau single color. Jadi kita bisa menggunakan logo ini pada berbagai macam tempat. Kalau kita menggunakan logo ini di tempat warna yang background dasarnya putih seperti ini dan background dasarnya warna hijau tua seperti ini. Selanjutnya adalah background color, di mana logo yang sudah saya buat menggunakan aksen berbagai macam warna sehingga terlihat lebih elegan. Dan ini adalah peraturan-peraturan di mana di sini terbuat sebuah logo di mana ada warna-warna tertentu yang tidak boleh kita paksakan. Contoh di warna kuning yang terlalu muda ini membuat warna menjadi kurang jelas sehingga dilarang. Harus menggunakan warna-warna yang sudah ditentukan oleh desainer grafisnya. Oke, nah ini seperti yang saya utarakan tadi, jadi logo Asarika Design ini tidak boleh ditarik ulur seperti ini kondisinya. Ini bisa ditarik ulur ini ya, panjang, lebar, gini. Itu tidak boleh. Harus menggunakan aturan-aturan yang sudah ditentukan dalam grafik standar manual ini. Ini logo frame. Jadi ini logonya memang bisa digunakan untuk apa saja, dalam bentuk apa saja. Ini save areanya kalau kita menggunakan background seperti ini. Selanjutnya ini adalah flexibility dalam beberapa warna. Kalau kita backgroundnya warna hitam, itu jadinya seperti menyala seperti ini. Harus menggunakan warna-warna yang cukup menyala seperti warna hijau muda, kuning muda, dan lain sebagainya. Ada juga warna-warna yang lain seperti ini. Jadi logonya ini antara perpaduan warna putih dengan warna yang lain ini saling bersinergi teman-teman semuanya. Nah, ini adalah benchmarking. Jadi saya riset beberapa logo yang bergerak di bidang desain grafis, ada beberapa yaitu, dan ini adalah logo saya. Jadi memiliki perbedaan yang sangat menonjol antara logo yang satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kita membuat logo itu tidak boleh sama atau menyerupai dengan logo lain, itu bisa terkena copyright nanti. Nah, kalau kita lihat beberapa logo yang kita lihat ini adalah menggunakan metode tipografi yang cukup bagus. Namun saya menggunakan kombinasi antara picture mark dengan hand lettering mark pada logo saya. Ini kita lanjut pada penerapan elemen-elemen icon system dalam sebuah logo. Ini kalau kita melihat adalah visual ID card. ID cardnya bentuknya nanti seperti ini kalau sudah jadi. Ini ID card, ada juga desain kop suratnya seperti ini. Ada juga ini desain brosurnya yang sudah tertata rapi. Ada juga desain katalognya seperti ini, seperti daftar-daftar harga dan lain sebagainya. Ada desain posternya juga seperti ini.
Jadi antara logo dengan desain harus bersatu padu dengan bagus ya. Ini contoh desain kalender yang sudah saya buat. Ada juga desain spanduk juga seperti ini. Ada juga desain baliho. Ini adalah logo Asarika Desain, berkarya tanpa batas tagline-nya. Ada juga X-Banner, melayani branding logo, konsultasi desain, dokumentasi, sentra UMKM dan lain sebagainya. Ini adalah desain seragam Asarika Desain dengan warna hijau, dan ini adalah neon box. Neon box ini digunakan sebagai identitas sebuah perusahaan ya. Adalah desain mobilnya. Nanti juga kita punya mobil yang sudah di branding, namanya branding car namanya. Ini ada logonya Asarika Desain juga. Ini adalah desain booth atau desain pada saat kita memamerkan produk-produk kita. Nah, ini adalah usaha pendukung di mana saya membuat seperti stand atau rombong yang bernama Pentrol Boys yang saya buat sendiri. Ini adalah Pentrol Boys yang sudah ada nama-namanya. Saya membuatnya dalam ukuran mini. Pentrol Boys ini ya. Ini juga ada produk-produk pendukung, ada kopi Kalijaga, terus ada wedang uwoh spesial dari Jogja. Ini adalah produk pendukung saya. Nanti ada Pentrol Boys dengan kemasan seperti ini. Ada Pipsa Telo dengan kearifan lokalnya Pipsa Telo. Ini adalah desain rumah saya, di mana rumah ini akan menjadi sentra bisnis di tahun 2020. Ini ada Pentrol Boys-nya di depan, dan sebelah kanannya ini ada semacam kantor mini, yaitu kantor untuk percetakan dan untuk menjual pulsa, menjual listrik dan lain sebagainya. Ada berbagai macam produk-produk yang akan kami jual. Selanjutnya ini sudah selesai rencana bisnis tahun 2020. Demikianlah perkenalan saya terhadap berbagai macam inovasi terbaru dari grafik standar manual. Kalau kalian pengen mendirikan usaha atau pengen mendirikan UMKM, bisa menghubungi saya untuk dalam pembuatan GSM, grafik standar manualnya, mulai dari logo, mulai dari desain-desain yang lain. Anda cukup menghubungi saya lewat WA, bisa lewat Instagram di @an_hunayfi1 atau di channel YouTube @hunayfi. Oke, terima kasih. Bagi ada yang mau belajar dan kerjasama, bisa menghubungi saya dan tetap subscribe channel ini dan nantikan materi-materi saya yang lain, dan tetap semoga Anda menjadi orang yang paling baik di dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.